Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita sharing session atau kita membahas mengenai pesan kesalahan yang ada di Excel. Seringkali kita pada saat melakukan pekerjaan di Excel banyak sekali ke tipe-tipe kesalahan yang membuat kita kadang-kadang bingung mau apa, kenapa ini ya. Terus tipe-tipe kesalahan yang umum sering di Excel itu ada beberapa. Jadi ya, summary-nya ini ya. Yang pertama adalah kita sering juga ngelihat tanda crash null. Terus kemudian ada juga tanda crash NA, dan terus kemudian ada crash reference ref, terus crash name, ada value, ada num, ada div, nol, dan kadang-kadang crash silang-silang gitu, pagar banyak begitu. Nah, kadang-kadang itu kita bingung, kenapa sih, masalahnya di mana sih? Nah, ini kita akan kupas satu-satu dan kenapa terjadi dan solusi penyelesaiannya seperti apa. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai yang pertama tadi ada tanda pagar, terus kemudian atau tulisan nol. Nah, ini kita ambil contoh. Ini kita ada contohnya. Jadi pada saat kita ada penulisan di sini, tiba-tiba kita muncul nih yang di data ini ada untuk unit kita sumnya benar, untuk total tiba-tiba 0, untuk average betul. Nah, ini kenapa nih? Kita lihat sepintas rumusnya sebenarnya udah oke sama, tapi kenapa? Karena ngeliatnya sepintas. Nah, kita coba lihat, biasanya 0 itu ada kejadian bahwa range yang berisi yang ada isinya itu tidak beririsan atau tidak mengacu pada range yang benar, atau penulisannya mungkin kurang benar atau ke delete atau apa. Nah, kita coba lihat nih. Seringkali kesalahan di Excel itu biasanya kalau nggak ke delete, ketimpa huruf, terus kemudian salah ketik, ya gitu-gitu. Nah, ini coba yang dulu kita lihat nih. Rumusnya sum itu kan seperti ini nih. Sum kurung buka kolom baris mana sampai dengan baris kemana. Begitu juga di sini di total, kemudian di average. Nah, tanda 0 ini kalau kita lihat misalnya sepintas sih, kalau kita klik biasanya kalau kita mau revisi rumus kita klik di sini. Nah, itu tandanya kan ini benar berarti kan. Nah, sekarang kita coba ke sini, kita klik. Nah, kok ada tanda merah? Kenapa? Nah, yang ini disebut bahwa tidak mengacu pada range yang benar. Nah, setelah kita teliti, ternyata ada hilang tanda. Kalau range itu selalu ada titik 2, contohnya di sini. Nih, ada titik 2. Nah, di 0 ini biasanya kehilangan tanda itu. Nah, ini kita coba lihat. Ganti, kita edit. Biasa kita langsung editnya di sini. Klik di formulanya, kita tambahkan titik 2. Nah, muncul kan. Jadi permasalahan yang 0 itu biasanya di situ. Coba kita kadang-kadang begini, karena rumusnya sama, kadang-kadang kita tinggal kopikan saja yang dari sini ke sebelahnya. Copy, tinggal kita paste. Udah, betul. Ini untuk permasalahan tanda pagar 0. Yang kedua, bahwa ada kesalahan yang kedua, yaitu adalah NA, tanda pagar NA. Atau dalam hal ini kita ketikkan misalnya nih NA nih. Biasanya tanda pagar NA ini yang sering terjadi adalah di rumus lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, atau yang lain-lainnya. Yang biasanya begitu, bahwa NA ini artinya bahwa nilai yang dicari di tabel yang kita look itu tidak ada, tidak tersedia. Makanya tanda pagar not available nih, nggak tersedia. Contohnya kita ini jus bu, nggak ada jus bu di sini, adanya jus buah. Karena rumus kita di sini kan false. False itu nilainya fix, jadi nilai yang sama persis. Kalau kita buah ini pembetulannya bahwa kalau ada benar-benar memang tidak ada, kita cek bahwa memang jenis nama barang itu tidak ada. Kita menggunakan nama file sama ya, nama file barang dagangan. Coba kita ganti ini dengan jus buah. Kita enter. Tuh, ini ada, karena ada jus buah di sini.
Nah, atau kita ganti coba sekarang yang ada di sini ya. Ini kan sebenarnya banyak ini. Kita ambil sampel saja. Kita ketikkan lagi di sini misalnya Indomie. Nah, Indomie saja nggak ada. Jadi dia apa namanya, not available. Kita tambahkan lagi misalnya di sini Indomie soto. Nggak ada karena di sini ada isinya adalah Indomie soto polos telur. Contoh kita ganti yang dilengkapin soto atau telur baru ada dia. Berarti pesan kesalahan tadi not available bahwa yang jadi kriteria untuk rumus VLOOKUP itu tidak sama, tidak ada. Jadi barang yang kita cari tidak ada. Coba kita sekarang untuk VLOOKUP kalau kita ganti ini dengan true. Ini kita ganti true. Nah, ini kita ganti true, yang ini masih tetap false. Ini kita ganti nih. Kalau ini seperti ini apa? Tuh. Kalau kita ganti di sini true, jadi yang ada kata-kata Indomie soto dia akan kebaca. Ini ada Indomie soto. Tapi angkanya jadi ngacak, nggak ada di sini. Padahal di sini harga jualnya kan Indomie itu ada 3 jenis, ada 8.000, 12.000, 14.000, tapi di sini 12. Makanya dalam rumus VLOOKUP itu supaya kita tidak salah, kita sering nilai false sininya. Karena kalau false itu adalah nilai yang pasti, nilai yang sama, yang benar-benar persis terjadi yang kita mau VLOOKUP, itu yang akan ditampilkan. Untuk yang tidak, yang hanya mirip itu tidak. Itu. Ini pesan kesalahan kedua. Nah, sekarang pesan kesalahan yang ketiga, yaitu reference ini nanti kita kesalahan ketiga itu ada contohnya begini. Ini kan rumus isinya ya, sum if, ini juga sum, coba ya. Ini kan merujuknya ke B6 ini. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita delete, sorry, nggak muncul. Data munculnya tidak begitu. Sorry, ini ada yang salah ini. Biasanya dia nge-linknya hilang. Ini di data B. Nih. Ini kan di kita nge-linknya adalah ke data. Jadi coba kalau kita secara nggak sengaja mendelete yang ini, kita delete kolom ini. Oke, kita delete ya. Kita coba lihat di sini. Dia ref. Karena apa? Ref itu biasanya data rumus formula kita yang nge-link ke formulanya seperti ini. Secara nggak sengaja kita delete, jadi hilang atau missing link lah istilahnya. Jadi ref itu begitu. Jadi cara membetulkannya seperti apa? Kita cari yang di sini. Jangan karena kita melihatnya ada di datanya, kita coba nih ada yang ref kan jadi hilang nih ref nih. Berarti kemungkinan besar di sheet sini awalnya. Karena kita tahu awalnya di B, ya kan. Nah, karena kita kan nge-linknya adalah B adalah Jaksel, kita biasanya ingat itu, oh ada yang hilang di sini. Nah, contohnya tadi ya, cuman kita undo. Ini kalau filenya belum tempat tersave, enak kita bisa undo. Jadi muncul Jakbar, cabang-cabang ini kita cek, nah akan muncul kembali refnya. Masalahnya kalau datanya sudah tersave dan kita udah tutup keluar lagi, nah ini kita harus beri insert, terus kita betulkan rumusnya.
Gitu. Rumusnya tadi ref, kita kopikan yang benar, itu akan jadi benar. Itu kode pesan untuk tanda pagar referensinya atau refernya itu linknya hilang. Biasanya terhapus hilang gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tanda crash name. Tanda crash name ini biasanya adalah kesalahan juga, salah ketik umumnya, bahwa dia adalah tipe atau nama range atau tabel namel atau fungsi tidak dikenali atau rumus tidak dikenali oleh Excel. Contohnya di sini name. Kenapa name? Kalau ini name berarti rumus juga name, ya kan? Akhirnya semuanya name sampai ke bawah name juga totalnya. Name ini kita lihat nih. Umumnya ini intinya pusat kesalahan ada di sini berarti. Nah, kita coba cek. Ini kan kita menggunakan rumus sum if. Seperti yang sebelumnya, kita bisa tinggal kopikan ini ke atas, biasanya langsung ketemu. Tapi kalau kita lihat lagi, pesan kesalahan name itu apa sih? Nah, ini kita lihat nih. Ini ada sum, harusnya sum if, tapi ini kita ketikkan sum i. Jadi kurang huruf F. Nah, itu pesan kesalahan yang ada di name. Kalau kita ganti ini dengan F, tambahin kita F, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, biasanya sering memang begini-gini adalah kalau kita membuat rumus, kita ketik. Padahal sebenarnya kita enak, kita tinggal masukin. Klik, terus kita klik dua kali. Contohnya gini, kita mau rumus sum if. Ini kan sum, ketik sum, udah muncul, kita tinggal klik dua kali. Jadi, typo untuk rumus itu sebenarnya kecil, gitu. Ini untuk yang tanda pagar name, yang keempat. Dan yang kelima itu adalah pesan value, tanda pagar value ini. Tanda pagar value itu artinya nih value-nya nggak cocok nih. Berarti kan ini kan numerik nih. Seharusnya tandanya adalah, jadi yang kita, kalau ada begini pasti ada sesuatu penjumlahan atau apa yang nilainya dia tidak numerik, tidak angka. Mungkin ada something yang salah, tiba-tiba kita ketikkan di rumus, ini kan rumusnya D dibagi C, ini D dibagi C. Nah, kita D nya udah tahu, udah numerik, udah. Nah, di sini kan ada salah ketik atau mungkin tertimpa dengan huruf G. Berarti ini kan dibacanya adalah bukan numerik, tapi ini alfanumerik. Jadi untuk rumus dia nggak jalan. Nah, kita betulkan aja. Ini angkanya kita betulkan, jadi benar. Itu untuk yang value. Atau tadi biasanya kan kita contohnya, kalau saya sering lakukan ini adalah dengan copy yang, karena rumus, ini kan kemungkinan rumus, tapi tiba-tiba mungkin ketimpa ketikan kita. Jadi angkanya malah jadi kita nggak jelas apakah 181 atau berapa, kita nggak tahu. Ya, lebih amannya adalah kita kopikan rumus yang sama. Ini kita copy, kita pastekan. Kita copy paste, gini. Nah, ini akan kembali benar. Ini untuk yang tanda pagar value. Terus pesan kesalahan yang keenam adalah tanda 6. Tanda pagar 6. Number mungkin ini ya. Jadi rumus ini jadi biasanya menghasilkan numerik yang nggak valid, atau kalau saya sering menyebutnya bahwa Excel tidak bisa menampilkan angkanya, mungkin terlalu besar, bisa terlalu besar. Karena kejadian di sini adalah contohnya ini kan nilai pertama, nilai kedua. Nah, ini rumusnya adalah, ini bukan perkalian, ini perpangkatan sebenarnya. B apa ini B5 pangkat C7 pangkat 1000. Nah, nggak tahu hasilnya berapa ya. Nah, ini kita coba lihat nih 6. Jadi pesan-pesan kesalahan ini biasanya begitu. Jadi tidak bisa, mungkin salah rumus, seharusnya ini mungkin perkalian, kita pencet eksponen, jadi gitu. Kita tinggal coba kita ganti ini, misalnya angkanya kita kecilkan 100. Nah, ditampilkan juga meskipun dia adalah pangkat 69, jadi yang nilainya besar sekali. Tuh sampai nggak muncul kan, nggak seberapa. Pangkat 100 ada, ininya udah nggak tertulis begini gitu loh. Jadi ini kalau 10 mungkin full. Ya, nah, makanya kalau kita ketik 1000 tadi,
6, dia tidak muncul. Jadi pesan kesalahan 6 ini adalah Excel tidak bisa menampilkan angkanya, atau mungkin ada kita salah typo untuk pengetikan. Itu error kesalahan di Excel yang ke-6. Dan yang ke-7 adalah divide 0. Ini tanda pagar divide 0. Ini biasanya adalah ada perhitungan yang dibagi dengan angka 0. Kalau dulu kita belajar di sekolah, kalau angka dibagi 0 ketemu hasilnya adalah tak terhingga. Nah, di sini mungkin disimbolkan dengan divide by 0. Nanti mungkin divided 0 lah gitu ya. Jadi angkanya di sini adalah 0. Makanya ketemu angka divide 0 ini adalah ada pembagian tapi dia nilainya dibagi dengan 0. Pasti ketemu pesan kesalahannya adalah ini. Makanya seperti ini, kalau ada 0 kita betulkan. Ini ya typo juga. Nah, terus kemudian kita coba copy dengan ini. Otomatis betul. Tapi jika memang ini benar-benar 0 dan angkanya ini dibagi dengan 0, ya mau nggak mau ini kan ada nih. Nah, ada salah satu cara untuk mengkoreksi atau menampilkan bahwa ini nanti angkanya 0 gitu ya. Jadi tidak terhingga, tapi kita anggap sebagai 0 adalah dengan cara merubah rumus, adalah yaitu dengan if error. Jadi dia akan membuat angka tergantung kita mau pesannya seperti apa. Kalau ini numerik, kita coba nih if ini ada nih, langsung klik kita 2 kali biar nggak salah typo. Ini if error, rumusnya adalah if error. Nah, ini nilai rumusnya ini apa? Jika nilai dari kalkulasi ini nilainya salah, kita isi apa? Kalau ini kita isi angka 0, ya kita isi 0. Kalau kita isi angka 1 juga bisa. Kalau kita kira ke 0, 0, kita kurung tutup, enter. Nah, maka akan diisi dengan nilai 0. Karena ini pengaruh terhadap perhitungan semuanya. Kalau ini divide 0 kayak tadi, sumnya juga jadi salah. Dan ini kan nggak mungkin kan ya. Makanya kita betulkan tadi rumusnya dengan begitu. Ini redonya di mana? Ini kita, oke, sorry, salah nih. Tapi kita di sini, ini redonya nggak muncul nih. Sorry, biasanya saya munculkan di sini undo-nya. Sorry saya sebentar, undo ada di. Saya tidak terbiasa menggunakan di sini. Saya seringnya di sini nih. Coba kita munculkan di sini. Cara munculkannya adalah biasa kita klik di tanda ini, open ini. Kita munculkan more comment. Ini kita munculkan undo di sini. Oh, terus kita ketikkan undo. Nah, kita klik. Sebentar ini. Mana? Undo, bukan undo, sorry. Undo itu satunya. Redo, sorry. Redo. Nah, ini. Oke. Dan dia akan muncul ini nih. Biasanya akan ada di samping sini ya. Tadi yang kita udah ketikkan, kita coba. Wah, nggak muncul dia. Sorry, berarti ini nih udah 0 ya kan, muncul. Nah, iseng-iseng kita coba ganti ya, sesuai keinginan. Kalau tidak 0 kita ganti 1 misalnya. Bisa kan? Jadi tingkat kesalahan ini, F error ini tergantung kita mau isi angka berapa. Cuman kalau penjumlahan yang harus kita isi 0. Itu biar normal. Itu adalah pesan yang ke-7. Tanda pagar divide 0. Untuk pesan yang ke-8 yaitu adalah tanda, biasanya gini kita muncul, ini pesan simple sebenarnya ini. Jadi muncul tanda pagar semua dalam satu field itu. Jadi ini tinggal sebenarnya hanya tampilan saja nih bahwa kolom kita kurang lebar, ya tinggal dilebarin aja. Dan saya suka menggunakan cara begini nih, biar dia selebar ukuran data di sel tersebut. Ini kita ada tanda seperti ini, kita klik 2 kali, dia akan muncul. Demikian
pesan-pesan error kesalahan yang sering terjadi di Excel. Jadi demikian aja. Jadi jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan bisa kita diskusikan di kolom komen. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.